Misteri Gunung Salak. Gunung Salak, sebuah gunung yang menjulang megah di Jawa Barat, menyimpan banyak cerita misteri. Bagi para pendaki, gunung ini terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga aura mistisnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Disinilah kisah Ardi, seorang pendaki pemula, dimulai. Ardi bersama 3 temannya Dian, Bima, dan Rati memutuskan untuk mendaki Gunung Salak pada akhir pekan. Mereka telah mendengar banyak cerita menyeramkan, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan membawa peralatan lengkap, mereka memulai perjalanan dari base camp pada pagi hari. Pagi itu cerah, burung-burung berkicau, dan angin sepoi-sepoi menemani langkah mereka. Namun, seiring mereka semakin mendaki, cuaca berubah mendung. Hutan yang mereka lewati semakin lebat dan sunyi. Ratih, yang dikenal paling sensitif terhadap hal-hal gaib, mulai merasa tidak nyaman. Ardi, kalian merasa nggak? Udara di sini berat banget, ucap Ratih sambil mengelap keringat di dahinya. Bima hanya tertawa. Kamu ini terlalu banyak dengar cerita horor. Fokus aja ke perjalanan. Namun, tak lama setelah itu, mereka mendengar suara aneh, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Mereka menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Perasaan kita aja kali, ujar Dian mencoba menenangkan diri. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah tanah lapang yang dipenuhi kabut tebal. Saat itu, matahari hampir tenggelam. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di tempat itu. Malam itu terasa mencekam. Hutan yang sebelumnya riuh oleh suara binatang kini berubah menjadi senyap. Di tengah malam, Ardi terbangun karena mendengar suara wanita menangis. Ia membangunkan Bima yang tidur di sebelahnya. Dengar nggak, Dim? Suara itu, bisik Ardi. Bima mengangguk dengan wajah tegang. Mereka berdua keluar tenda untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Suara itu semakin keras, seperti berasal dari belakang pohon besar di dekat mereka. Dengan rasa takut, mereka mendekati pohon itu. Namun, tiba-tiba suara tangis berubah menjadi tawa melengking. Mereka langsung lari kembali ke tenda. Esok paginya, mereka menceritakan kejadian itu kepada Ratih dan Dian. Wajah Ratih langsung pucat. Aku semalam mimpi buruk. Ada wanita dengan rambut panjang dan wajah penuh darah berdiri di luar tenda kita, ucapnya gemetar. Perasaan mereka semakin tidak nyaman. Mereka memutuskan untuk segera turun dari gunung. Namun, perjalanan turun terasa lebih sulit. Kabut tebal menghalangi pandangan mereka, dan mereka terus merasa diikuti. Saat melewati jalur yang semalam mereka lalui, mereka menemukan sebuah kain putih tergeletak di tengah jalan. Ketika Ardi mencoba memindahkannya, tiba-tiba kain itu bergerak sendiri, seolah-olah ada yang menariknya ke dalam hutan. Ratih langsung berteriak, "Jangan diikuti, ayo pergi!" Mereka berlari sejauh mungkin hingga akhirnya tiba di sebuah sungai kecil. Napas mereka tersengal, tapi suara gemericik air sedikit menenangkan. Namun, tiba-tiba Ratih menunjuk ke arah sungai. Di sana, ada seseorang. Semua menoleh dan benar saja, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang tengah berdiri di tengah sungai, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya pucat, hampir transparan. Bima mencoba memberanikan diri. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Tolong biarkan kami pergi." Wanita itu hanya tersenyum tipis sebelum menghilang dalam kabut. Mereka semua terpaku, tak mampu berkata-kata. Setelah kejadian itu, perjalanan mereka dipenuhi keheningan. Setiap suara ranting patah atau dedaunan bergesekan membuat mereka melompat kaget. Setibanya di base camp, mereka langsung disambut oleh seorang penduduk lokal. "Kalian dari mana saja? Kenapa jalurnya ke arah situ?" tanyanya. "Memang kenapa, Pak?" tanya Ardi. "Itu jalur yang sudah lama ditutup. Banyak kejadian aneh di sana," jawabnya. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa jalur yang mereka lalui bukanlah jalur resmi. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa tersesat tanpa sadar? Setelah kejadian itu, Ardi dan teman-temannya sepakat untuk tidak kembali ke Gunung Salak. Namun, mimpi buruk terus menghantui mereka.
Suara tangis dan tawa melengking kerap terdengar dalam tidur mereka. Gunung Salak dengan segala misterinya menjadi tempat yang tidak akan mereka lupakan. Bagi mereka, pengalaman itu adalah pengingat bahwa alam menyimpan rahasia yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia.